Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Salum Ramadan dengan NIM C0D021034 dari kelas K Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Pengertian pembukuan dan pencatatan pajak. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29 dijelaskan pengertian pembukuan. Pembukuan adalah salah satu proses pencatatan yang teratur dalam mengumpulkan data juga informasi terkait keuangan. Sementara untuk pengertian pencatatan dimuat dalam Pasal 28 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Pencatatan yaitu pengumpulan data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau yang dikenai pajak yang bersifat final. Manfaat pembukuan dan pencatatan pajak. Yang pertama, mempermudah pengisian SPT. Untuk dapat melakukan pembayaran pajak, maka biasanya wajib pajak harus mengisi SPT terlebih dahulu. Mengisi SPT bisa dilakukan dengan tepat, bukan hanya data wajib pajak saja yang tepat, melainkan juga jumlah pajak yang harus dibayarkan. Sudah seharusnya dicatat pada SPT sebelum wajib pajak melakukan pembayaran. Yang dimaksud dengan wajib pajak dalam hal ini bisa berupa perorangan, dan juga bisa berupa badan. Untuk sebuah badan atau perusahaan memang perlu memiliki pembukuan dan pencatatan pajak. Yang kedua, menghitung penghasilan kena pajak. Yang namanya pajak sebenarnya terdiri dari beberapa macam jenis. Salah satunya adalah pajak penghasilan. Pada suatu perusahaan, umumnya perhitungan pajaknya dilakukan dengan tepat. Dalam perhitungan pajak tersebut, nantinya dapat diketahui berapa banyak tenaga kerja yang mendapatkan penghasilan kena pajak. Selain itu, bisa diketahui pula berapa jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, kehadiran catatan mengenai pajak sangatlah dibutuhkan di sebuah perusahaan. Sebab dari catatan tersebut, nantinya perusahaan bisa tahu berapa jumlah pajak yang harus dibayarkan. Yang ketiga, menghitung PPN. Wajib pajak, terutama perusahaan, rupanya tak hanya membayar pajak penghasilan saja, namun masih ada jenis pajak lainnya yang juga perlu dihitung dan dicatat. Jenis pajak lain yang harus dihitung dengan teliti dan kemudian dicatat adalah PPN. Seperti yang sudah diketahui oleh banyak orang bahwa PPN merupakan singkatan dari pajak pertambahan nilai. Biasanya PPN ini dikenakan pada barang berwujud yang bisa dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Menghitung PPN dari tiap barang yang memang harus dikenakan pajak juga sebaiknya dilakukan dengan tepat dan dicatat secara benar. Yang keempat, mengetahui posisi keuangan. Manfaat lain dari adanya pembukuan dan pencatatan pajak, terutama oleh suatu badan atau instansi atau perusahaan adalah mengetahui posisi keuangan. Jadi, dengan adanya catatan mengenai pajak, maka perusahaan bisa tahu dengan jelas jenis pajak apa saja yang nantinya harus dibayarkan sekaligus berupa besar jumlah pajak tersebut. Dari perhitungan pajak yang telah dilakukan, nantinya perusahaan bisa tahu dengan lebih tepat mengenai seluruh keuntungan yang didapatkan dari jalannya usahanya selama ini. Jadi, posisi keuangan perusahaan bisa diketahui secara lebih jelas agar nantinya perusahaan tidak sampai salah langkah dalam melanjutkan usaha atau bisnisnya tersebut. Perbedaan pembukuan dan pencatatan pajak. Yang pertama, wajib pajak yang harus membuatnya. Hal yang juga membedakan pembukuan dan pencatatan ialah wajib pajak yang membuat atau menyusunnya dan berdasarkan pada Undang-Undang KUP yang mengaturnya. Pembukuan dibuat oleh wajib pajak badan maupun orang pribadi, baik yang menjalani pekerjaan bebas maupun yang menjadi pelaku usaha.
Sementara subjek yang diharuskan melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan kegiatan usaha ataupun pekerjaan bebas, tetapi peredaran bruto per tahunnya kurang dari atau setara dengan 4 miliar rupiah. Pencatatan dilakukan berdasarkan NPPN atau norma perhitungan penghasilan neto. Penghasilan tersebut yang wajib Anda laporkan sebagai wajib pajak ke Direktorat Jenderal Pajak dalam 3 bulan pertama pada periode pajak saat itu. Yang kedua, syarat penyelenggaraan. Terdapat persyaratan yang berbeda atas penyelenggaraan pembukuan dan pencatatan. Hal ini juga menjadi perbedaan pembukuan dan pencatatan dalam perpajakan. Syarat diselenggarakannya pembukuan diantaranya yaitu 1. Dilakukan sesuai dengan kondisi atau fakta usaha yang sebenarnya. Yang kedua, di Indonesia, pembukuan diselenggarakan dengan satuan mata uang rupiah, huruf Latin, angka Arab, serta disusun menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa asing dengan seizin Menteri Keuangan. Yang ketiga, diperolehkan penyelenggarakan pembukuan dalam suatu mata uang asing juga bahasa asing asal diizinkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, diselenggarakan dengan sel kas juga akrual atau akrual basis serta bersifat untuk taat pada asas. Yang kelima, minimal berisikan catatan terkait modal, harta, penghasilan, kewajiban, juga biaya dan hasil penjualan maupun pembelian untuk bisa menghitung pajak terutang. Sedangkan untuk pencatatan diselenggarakan dengan persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, dilakukan secara kronologis atau sistematis dalam 1 tahun. Yang kedua, dilakukan dengan cara teratur dan sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya. Yang ketiga, disusun dengan menggunakan bahasa Indonesia, mata uang rupiah, huruf Latin, dan juga angka Arab. Yang keempat, berisi penerimaan dan atau jumlah penghasilan bruto yang didapat, juga penghasilan bukan objek pajak, dan atau penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final. Yang kelima, wajib pajak orang pribadi diwajibkan melakukan pencatatan atas kewajiban dan juga hartanya. Persamaan pembukuan dan pencatatan pajak. Keduanya sama-sama kegiatan akuntansi yang berhubungan dengan perpajakan yang berfungsi sebagai acuan bagi para wajib pajak agar bisa lebih mudah dalam memenuhi kewajibannya terkait perpajakan. Baik pembukuan maupun pencatatan sama-sama harus dilakukan oleh wajib pajak agar bisa menghitung berapa jumlah pajak terutang. Keduanya juga bisa dijadikan alat mengidentifikasi kondisi keuangan dari usaha yang tengah Anda jalankan. Oleh sebab itu, penting sekali untuk melakukan pencatatan dan juga pembukuan dengan teratur dan sesuai kondisi nyata atau sesungguhnya. Dengan begitu, data yang Anda lebih akurat dan dapat dijadikan sebagai acuan yang tetap. Sekian materi presentasi saya tentang konsep pembukuan dalam akuntansi perpajakan. Lebih dan kurang, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.